Halo, selamat malam. Selamat datang di tugas pendahuluan sistem operasi. Ini adalah modul yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Anissa Saskia Putri, NRP 5212-100-003. Tugas pendahuluan kali ini tentang boot manager, group, dan Lilo. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama itu jelaskan apa itu boot manager, group, dan Lilo. Jadi gak usah dicontohin ya. Yang pertama, boot manager sendiri. Boot manager itu adalah aplikasi yang terdapat hampir di seluruh sistem operasi. Nah, salah satunya adalah Linux. Boot manager ini boot manager ini digunakan untuk multiple boot, jadi nggak cuma satu boot. Nah, dengan boot manager kita bisa ngatur proses booting yang kita mau. Misalnya kita inginin OS yang kita gunakan dibaca oleh BIOS tanpa menggunakan disk boot. Nah, maka kita memerlukan bootloader program yang terinstall pada master boot record. Nah, bootloader program ini dimuat di dalam BIOS komputer dan tugasnya itu membaca kernel inti yang ada di dalam suatu sistem operasi serta memberi kendali terhadap jalannya sistem di kernelnya. Nah, kernel sendiri ini juga bisa melakukan inisiasi pada sistem serta bisa ngendaliin juga. Contohnya, misalnya kita pengen pakai dua sistem operasi, misalnya kita mau XP dan Linux gitu ya. Apabila Ubuntu terinstall di hard disk dengan konfigurasi yang udah dilakuin, maka secara otomatis Ubuntu akan mengeluarkan pilihan booting untuk multiple boot. Oke, itu sekilas tentang boot manager. Lanjut ke yang kedua, yaitu group. Group itu kepanjangannya dari Grand Unified Bootloader, yaitu program bootloader khusus untuk Linux yang paling sering digunakan. Group digunakan pada sistem operasi Linux di mana program berukuran kecil yang biasanya muncul setelah BIOS dijalankan. Hal ini berlaku apabila kita udah install Linux. Sehingga akan muncul pilihan pada sistem operasi biasanya pada saat proses booting, sehingga akan dilakukan dual boot atau multiple boot, bisa lebih dari dual boot. Biasanya saat daftar menu grup ditampilkan, namun kita tidak melakukan pemilihan sistem operasi yang akan digunakan, maka secara otomatis OS yang kita jalankan itu Linux, jadi kayak defaultnya gitu. Kita dapat melakukan pengaturan pada grup seperti pengaturan pilihan sistem operasi yang dipilih pertama kali, lama suatu grup mulai melakukan booting, pengaturan warna di background atau tulisannya di grupnya sendiri, terus ngasih password pada grup dan lain-lain. Nanti itu akan dijelaskan beberapa konfigurasinya di soal nomor selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu Lilo. Lilo itu kependekan dari Linux Loader. Linux Loader ini bootloader yang paling keren, paling ampuh gitu, dan dikembangkannya itu khusus untuk Linux. Lilo bisa digunakan untuk memilih Linux atau OS lain pada saat booting. Lilo biasanya digunakan pada mesin intercompatible dan biasanya ada pada distribusi Red Hat dan turunannya. Nah, jadi sebenarnya kita udah punya Lilo kalau misalnya kita udah install Linux Red Hat dan turunannya. Nah, seperti pada grup, kita juga bisa melakukan pengaturan pada Lilo dengan menggunakan text editor yang sudah ada di Linux sebelumnya. Oke, ini akhir dari soal nomor 1. Oke, ketemu lagi dengan saya Anissa di tugas penilaian modul 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tunjukkan perbedaan konfigurasi antara grup Ubuntu 8.10 dan grup Ubuntu 9.04 ke atas. Nah, Ubuntu yang saya gunakan adalah
Ubuntu 10.10. Oke, perbedaannya jadi dari namanya ya, dari nama versinya. Kita lihat kan punya saya adalah Ubuntu 10.10, berarti 904 ke atas. Jadi versinya itu versi 2, namanya adalah grup 2. Jadi kita cek dulu aja ya versinya. Caranya dpkg -l grep group. Oke, di sini ada tulisannya bahwa menjelaskan bahwa grup yang saya gunakan itu adalah grup 2, version 2. Nah, kalau untuk yang 8.10, Ubuntu 8.10 ke bawah itu grupnya namanya adalah grup aja, version 1. Yang selanjutnya konfigurasi di grup 2 ini bisa dilakukannya melalui boot group, dan disitu ada file group.cfg. Oke, kita tunjukin aja. Saya tunjukin aja maksudnya. Di boot, di grup, di sini ada group configuration. Bentar, grup. Nah, ini. Nah, kalau di grup Ubuntu 8.10 nggak di sini tempatnya, tapi konfigurasinya itu ada di boot group, terus namanya adalah menu.lst, bukan group.cfg. Oke, selanjutnya, nah grup CFG ini bisa di overwrite dengan menjalankan update group. Jadi kita buka terminal, terus kita tinggal tik update strip group. Nah, update strip group itu juga penting. Misalnya kita udah melakukan konfigurasi, nah jangan lupa menjalankan update strip groupnya. Terus di Ubuntu 9.04 ke atas bisa melakukan kostumisasi juga. Caranya ada di etc. Kita kembali lagi ke file system, kita buka etc. Oke, terus kita cari folder group.dl, group.d maksudnya. Oke, di sini ada Verticustom. Nah, di sini bisa dilakukan kostumisasinya grup. Sementara di Ubuntu 8.10 nggak bisa. Tapi kalau di Ubuntu 8.10 itu masih bisa mengakses find boot group stage 1. Nah, sementara kalau di Ubuntu 9.04 ke atas itu udah nggak bisa. Oke, ini sekian untuk nomor 2 dari TP03. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu bagaimana caranya mengaktifkan hidden menu pada grup. Jadi kita harus buka file grup yang ada di folder etc, terus kemudian buka default. Kita harus login dulu sebagai root. Kita bukanya lewat terminal. Oke, kita ketik sudo su. Oke, udah masuk. Kita harus buka file di etc _ default. Oke, udah. Terus kita mau edit isinya dari grup. Nah, ini ada, kita harus nemuin kata-kata grup hidden timeout. Nah, kita pastiin dulu di tulisan grup hidden timeout ini nggak ada tanda garis miringnya. Terus setelah itu kita ganti angka 0 setelah sama dengan di grup hidden timeout ini dengan angka terserah kita, misalnya 30 deh ya. Oke, terus ini kita save dulu. Oke, close. Habis itu kita masuk ke etc group.d.
kita buka 30 OS Prober. Oke, kita edit 30 OS Prober. Oke, udah keluar. Terus kita harus cari tulisan make time out. Oke, nah di sini udah ketemu tulisan make time out. Dan kita harus temukan if yang di bawahnya nih other OS lalala. Kita kasih tanda pagar. Terus lakukan hal yang sama juga di VDF. Nah, EOF. Ini di V yang ketiga ini. Kita kasih tanda pagar juga. Oke. Kita save. Terus kita update grup. Bentar. Oke, ini lagi di generate. Oke, selesai. Setelah itu kita reboot. Maka nantinya grup itu akan terhidden sesuai dengan waktu yang kita tentukan tadi. Tadi 30 ya. Nah, kalau mau nggak nunggu, tekan tombol shift, maka langsung tampil di grup menunya. Oke, sekian untuk nomor 3. Oke, selamat datang kembali di TPS Sisop Modul 3 dan kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini kita harus mendowngrade grup yang ada di sekarang. Jadi grup yang saya gunakan ini ada di Ubuntu 10.10. Jadi kita harus mendowngrade grupnya. Jadi pertama-tama kita harus cek dulu. Sebenarnya ini nggak cek tapi memastikan versi kita ini bisa di downgrade atau enggak. Jadi kita cek dulu. Oke, ini versi 2 kan, version 2. Berarti kita bisa downgrade ke version 1. Caranya gimana? Pertama-tama kita harus backup dulu datanya. Caranya ada beberapa data yang harus di backup. Ini ke edisi Oke, terus selanjutnya salah ketik ya. Grup pakai D. Maaf. Grup Oke, ini baru benar. Oke, satu sintaks lagi. Grup. Oke, udah kelar. Terus kita mau nge-remove grup tuh. Gimana caranya? Ketik sintaks apt-get purge grup common dan ke grup isi. Itu. Oke, jadi ini kalau misalnya internetnya kesambung,
dengan ngetikin apt get purge ini tadi, kita ketikin lagi get purge group bisa. Oke, ini udah ke remove. Oke, kita tunggu removing. Ini sekarang lagi di remove. Oke, ini kalau udah muncul kotak dialog kayak gini, berarti kita tinggal ketik yes. Oke. Nah, instalasinya udah selesai. Setelahnya kita mau install grup lagi. Caranya sama, apt-get tapi install seperti biasa. Oke, ini sebenarnya bisa, cuma mungkin ada kesalahan di package-nya karena memang tidak bisa membaca package di dalam Ubuntu saya. Jadi ini kalau misalnya berhasil, instalasi udah selesai dan downgrade pun udah berhasil. Kalau kita udah ketik update strip group seperti biasa itu untuk menyimpan. Nah, gimana cara menjalankannya? Itu sama aja sebenarnya, tinggal ketik group strip install, terus ada instalasi Linuxnya di mana gitu. Saya instalasi Linuxnya di SDA 6. Oke, terus habis itu tinggal echo group hold, terus set selection, sudo dpkg strip set selection untuk ngeset untuk ngecek sih sebenarnya udah berhasil atau belum. Oke, sekian cara-cara downgrade dari grup. Oke, lanjut ke nomor 5. Bagaimana cara mengubah grup menjadi Lilo? Mohon maaf sebelumnya karena package di Ubuntu saya kayaknya lagi ada gangguan, jadi nggak bisa untuk download untuk pakai internet. Sementara untuk mengubah grup menjadi Lilo, kita harus remove dulu grupnya, terus setelah itu kita bisa menginstal Lilonya. Bagaimana caranya? Remove grup udah ditunjukkan caranya di awal pada saat soal downgrade grup. Jadi ini tinggal bagaimana cara kita menginstal Lilo. Itu caranya gampang banget karena cuma tinggal ikutin prosedur aja. Gimana caranya? Kita cuma tinggal ketik seperti biasa apt-get install dan Lilo. Saya ketik oke. Nah, kalau ini berhasil, ini akan memproses, terus akan mendapatkan pesan konfigurasi dan tinggal tekan oke, maka Lilo akan terinstall. Begitu caranya untuk yang nomor 5. Kita close dulu terminalnya. Oke, kembali lagi bersama saya Anissa. Kita lanjut ke TP03 nomor 6. Jadi ada beberapa kode yang telah diberikan dan ini saya sudah mencatatnya di text editor yang ada di Linux. Oke, kita harus saya jelaskan dulu yang pertama. Group underscore default sama dengan 0. Ini merupakan settingan default pada grup menu, di mana angka 0 merupakan menunjukkan baris pertama, di mana nantinya secara default pada grup akan menunjuk ke sistem operasi yang ada. Nah, untuk memindahkan default OS, ubah angka 0 menjadi 1 untuk pilihan pada baris kedua, dan seterusnya akan terus mengulang seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah grup hidden timeout sama dengan 0. Awalnya option ini itu sebenarnya dinonaktifkan. Kenapa? Karena
Grup hidden timeout ini berguna apabila kita mengeset waktu beberapa detik pada awal booting sehingga sebelumnya masuk ke menu pilihan sistem operasi yang ada. Tapi kita bisa melakukan ini dengan menekan any key untuk langsung masuk ke grup. Oke, lanjut ke yang grup hidden ini timeout quiet sama dengan true. Maksudnya ini apabila kita ngeset dengan nilai true, maka hitungan mundur tidak akan ditampilkan, hanya layar hitam. Nah, apabila kita set false, hitungan mundur countdown-nya itu akan ditampilkan pada layar hitam. Oke, selanjutnya group underscore timeout sama dengan 10. Ini maksudnya adalah waktu yang diberikan untuk kita pilih operating system yang akan kita jalankan, atau kita pilih jika waktu timeout udah habis maka komputer akan memilih secara default gitu pas booting. Terus lanjutnya ini grup distributor, ini menampilkan detail nama dari tampilan menu. Ini kan tampilan menunya Debian. Terus yang ini grup CMD Line Linux Default Quiet Splash, ini maksudnya adalah ketika kita ingin melihat proses booting yang akan dilakukan dengan ditampilkan melalui teks, maka gunakan splash. Namun ketika menggunakan quiet splash ini yang ada di sini, maka proses booting tidak dilihatkan. Oke, yang terakhir itu grup CMD Line Linux. Di sini apabila kita isi, kita bisa nambahin perintah dimana sebagai bagian akhir dari komen di Linux. Jadi semacam kayak apa ya, signature gitu. Jadi di Linux di yang kosong ini kita isikan perintah. Oke, itu untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini yang pertama itu mendaftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Jadi kita buka dulu tadi yang pertama itu buka dulu. Jadi dari group configuration, terus kita temukan ini yang bagian M ini, kita taruh di bawah, paling bawah. Nah, gini. Ini ntar abis itu tinggal di close, terus di update group, di save dulu. Terus kita lanjut yang kedua, default OS yang digunakan adalah Windows XP. Windows XP kita temuin dulu di sini sebelah mana ya? Bentar. Yang 20. Oh ini. Nah, di sini diganti aja set defaultnya jadi berapa, urutan keberapa Windows XP-nya. Tadi Windows XP saya itu urutan di nomor 6. Sebenarnya dia ada di urutan nomor 7 di grup, tapi penghitungannya itu dari 0. Jadi kalau list yang ke-7 itu sama dengan set default yang ke-6. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 7 itu mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Kita buka di sini. Oke, ini tinggal edit group. Nah, kita edit timeoutnya, ini kan 9. Timeoutnya diganti jadi ini 10, timeoutnya diganti menjadi 9. Oke, setelah itu di save, tutup, terus kita update group.
kelar, terus tinggal di reboot. Kita lanjut aja langsung. Sambil nunggu ini mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih, dan pilih, dan jika dipilih teksnya jadi hitam. Gimana caranya? Tinggal masuk ke ini, kembali dulu ke home, kita edit di etc group Debian Times. Nah, di sini itu ada di set menu color normal. Nah ini, nah kalau normalnya itu gimana? Kita maunya warna biru, terus ininya adalah ininya putih. Ini warna teksnya jadi biru dan backgroundnya putih. Nah kalau misalnya di highlight, misalnya dipilih itu maunya teksnya warnanya jadi hitam. Tapi ini tulisannya putih. Oke, ini udah kelar. Terus aja ke ganti background sebuah gambar menjadi logo ITS. Lagi di sini else wallpaper ini kita ganti dulu kalau nggak salah ya di home folder. Tarik cek dulu. Tinggal di save, terus kita lihat di di grupnya gimana, nanti terakhir aja ya. Atau sekarang coba deh di save dulu, kita close. Di sini update group, nah itu udah found background image, udah selesai, kita tinggal reboot. Yang terakhir dari nomor 7 itu mengubah splash screen dengan cara install group to splash screen. Baca soalnya dulu. Ini mengubah splash screen dengan cara install group to splash screen dan edit file etc group di Debian Times serta rubah warna teks menjadi magenta atau putih. Jadi ini grup to splash screen-nya udah ada. Gimana cara ngeditnya? Kita buka lagi, sama seperti tadi, masuk ke editor. Kita tinggal ganti lagi tadi.
ganti magenta white semuanya. Oke, ini udah kelar, udah di save. Terus jangan lupa di edit group. Nah, kalau misalnya grup 2 splash screen-nya belum ada, kita bisa ketik apt stripget install grup 2 splash screen seperti biasanya. Oke, sekian untuk nomor 7. Halo, selamat datang kembali di TP Sistem Operasi modul 3, dan kita lanjut ke nomor 8. Jadi jelaskan perbedaan posisi pemberian password pada grup. Jadi dijelasin aja, kalau misalnya diletakkan di awal sebelum titel OS manapun, jadi ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, nanti penyebabnya menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Nah, untuk mengubah menu tersebut gunakan Command C atau I, maka user harus menggunakan Command P dulu dan menginput passwordnya. Terus yang kedua, jika diletakkan semua baris di bawah title. Ketika pemberian password grup diletakkan di semua baris di bawah title dari sistem operasi, maka user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password ini wajib, jadi biar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Terus yang ketiga, diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris log. Jadi efek yang ditimbulkan itu sama seperti poin pertama. Hanya ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan booting ketika menekan P tadi untuk memasukkan password. Nah, yang terakhir sama pertanyaannya seperti nomor 3, tapi tidak ditambahkan baris log. Jadi efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini, ketika kita mau memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi itu berbeda. Oke, sekian untuk nomor 8. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjut ke nomor 9, nomor terakhir. Jadi ketika kita melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu yang telah terinstall lebih dulu sebelum Windows-nya, grup Ubuntu itu akan terhidden. Gimana caranya mengembalikan grup tersebut? Jadi buka dulu di terminal. Kita harus login sebagai super user. Oke, setelah itu kita buka grup di etc default. Nah, di grup hidden timeout ini kita kasih tanda pagar. Setelah itu kita save. Nah, keluar, terus kita update grupnya dulu. Salah, maksudnya update grup. Oke, ini udah kelar. Setelah kita update grup untuk melihat apakah ini udah benar atau enggak, kita reboot PC Anda, reboot PC kita. Caranya cuma tinggal ketik reboot. Jadi kenapa, faktor-faktor apa sih yang bisa bikin grup ini error atau rusak? Jadi yang pertamanya itu tidak didukungnya fitur untuk multi boot. Jadi ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna.
Terus yang kedua, struktur sistem files yang tidak kompatibel. Hal ini kenapa bisa terjadi? Biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi dari grup. Terus yang terakhir, dari kesalahan kompatibilitas sistem filenya. Sistem file tidak bisa membaca seluruh file. Beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas. Oke, itu sekian dari nomor 9 sekaligus menutup dari TP Sistem Operasi modul ketiga. Terima kasih banyak atas perhatiannya.